Tidak ada yang masuk ke pusat. Video tersebut menyiratkan seolah-olah angka 176 triliun rupiah itu fiktif karena tidak masuk ke kas pemerintah, pusat maupun daerah secara tunai. Ini adalah kekeliruan konsep yang perlu diluruskan. Berikut adalah poin-poin bantahan untuk meluruskan narasi tersebut tanpa harus berdebat kusir. 1. Memahami definisi devisa, bukan uang kas pemerintah. Poin paling krusial adalah memahami bahwa devisa APBD/APBN. Bantahan, devisa adalah alat pembayaran luar negeri yang masuk ke sistem moneter negara. Ketika turis asing menukarkan dolar ke rupiah di Bali, atau membayar hotel dengan kartu kredit luar negeri, saat itulah devisa masuk ke Bank Indonesia. Logikanya, uang itu memang masuk ke kantong pemilik hotel, restoran, dan pemandu wisata, namun nilai valuta asingnya tercatat sebagai cadangan devisa negara yang memperkuat nilai tukar rupiah. Jika tidak ada 176 triliun rupiah itu, rupiah bisa melemah terhadap dolar, dan harga barang impor, seperti BBM atau bahan pangan, di seluruh Indonesia akan melonjak. 2. Efek pengganda multiplier effect yang nyata. Narasi di video tersebut seolah mengecilkan arti uang yang mengalir ke hotel, restoran, dan pemandu wisata. Bantahan, justru itulah inti dari ekonomi pariwisata. Uang yang masuk ke pemilik akomodasi tidak berhenti di sana. Mereka membayar gaji karyawan, membeli bahan makanan dari petani lokal, membayar listrik, dan membangun fasilitas baru. Faktanya, inilah yang disebut ekonomi kerakyatan. Pemerintah tidak perlu memegang uangnya secara langsung untuk menyebut itu sebagai kontribusi ekonomi. Kesejahteraan warga Bali yang meningkat karena perputaran uang tersebut adalah kontribusi nyata bagi negara, karena mengurangi beban subsidi dan kemiskinan. 3. Kontribusi melalui pajak, PHR dan PPh. Meski devisa tidak langsung masuk ke kas pemerintah, aktivitas ekonomi dari devisa tersebut menghasilkan pajak yang sangat besar. Bantahan, setiap transaksi wisatawan di hotel dan restoran di Bali dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebesar 10%. Jika perputaran ekonominya 176 triliun rupiah, bisa dibayangkan betapa besar pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan untuk membangun jalan, sekolah, dan puskesmas di Bali. Selain itu, para pengusaha tersebut juga membayar PPh, pajak penghasilan, ke pemerintah pusat. Jadi, klaim bahwa pemerintah tidak mendapatkan apa-apa adalah keliru secara administratif. 4. Pahlawan devisa tanpa tambang. Bali sering dibanding-bandingkan dengan daerah penghasil tambang yang mendapatkan dana bagi hasil DBH. Bantahan, Bali menghasilkan tambang emas berupa jasa dan budaya yang tidak akan pernah habis, sustainable. Kontribusi 176 triliun rupiah ini adalah bentuk kemandirian Bali dalam menyokong ekonomi nasional tanpa merusak bumi sedalam industri pertambangan. Kesimpulan untuk narasi bantahan, mengukur kontribusi Bali hanya dari berapa uang tunai yang masuk ke rekening pemerintah adalah cara pandang yang sempit. Angka 176 rupiah triliun adalah bukti bahwa Bali adalah benteng rupiah. Setiap dolar yang dibelanjakan turis di warung atau hotel di Bali, membantu menjaga harga barang-barang di pasar tetap stabil di seluruh Indonesia. Bali tidak perlu menjadi penghasil minyak untuk berkontribusi bagi bangsa. Bali adalah mesin ekonomi hijau Indonesia.